Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Adiatna Planning. Hari ini kita memulai pembahasan penting, bagaimana komunikasi perencanaan mengubah gagasan menjadi tindakan nyata. Bayangkan sebuah dokumen rancangan yang sempurna, namun tanpa komunikasi yang tepat, ia hanya menjadi kertas. Tugas kita sebagai perencana bukan hanya menyusun data, tetapi memaknai data agar menjadi keputusan yang berpihak pada kepentingan publik. Dalam paparan ini saya akan memandu Anda melalui teknik penyampaian, etika, hingga taktik praktis yang dapat langsung diterapkan di rapat, forum publik, maupun kanal komunikasi digital. Di akhir sesi, harapan saya, Anda tidak hanya paham substansi, tapi juga mampu menjembatani antar pemangku kepentingan dengan cara yang elegan dan penuh tanggung jawab. Mari mulai dengan niat yang baik, untuk manfaat bersama, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan niat kita. Setelah kita memahami bahwa perencanaan adalah tentang menjembatani ide menuju aksi nyata, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemampuan berbicara itu sesuatu yang lahir begitu saja, atau justru bisa kita pelajari dan latih secara sistematis? Disinilah kita masuk ke pembahasan berikutnya. Banyak yang mengira kemampuan berbicara adalah bakat bawaan. Padahal ini keterampilan yang bisa diasah. Pertama, kuasai substansi, data, asumsi, dan batasannya. Kedua, rancang alur narasi, pembukaan yang menarik, tubuh argumen yang terstruktur, dan penutup yang mengajak bertindak. Ketiga, latihan terukur, rekam diri, mainkan variasi intonasi, dan lakukan simulasi Q&A. Untuk presenter muslim, penting juga memelihara adab, jujur pada data, tidak memanipulasi statistik, dan menyampaikan risiko tanpa menakut-nakuti. Contoh praktis, siapkan elevator pitch 60 detik yang menjawab, apa masalah, kenapa penting, dan apa tindakan yang direkomendasikan. Latihan teratur membuat presentasi menjadi alami, bukan acting, sehingga audiens percaya dan tergerak. Jika public speaking memang bisa dipelajari, maka tentu ada fondasi keterampilan yang harus kita bangun. Bukan hanya soal berbicara, tetapi juga bagaimana kita membaca, menulis, dan mendengar secara utuh sebagai seorang perencana. Perencanaan yang efektif lahir dari kombinasi membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Membaca berarti menafsirkan regulasi, peta, dan data teknis. Menulis berarti merumuskan eksekutif sumari yang ringkas. Mendengar berarti aktif menerima masukan pemangku kepentingan. Berbicara adalah seni menyampaikan rekomendasi agar diterima. Integrasi ke praktik, gunakan loop umpan balik. Setelah presentasi kirim ringkasan tertulis, minta komentar, lalu update rekomendasi. Dalam konteks digital, manfaatkan visualisasi, peta tematik, dashboard indikator, dan infografis satu halaman. Sebagai nilai tambah, tanamkan narasi lokal, cerita singkat tentang warga setempat yang dapat menggugah empati dan membuat data terasa manusiawi. Namun, keterampilan saja belum cukup. Semua kemampuan itu akan kehilangan makna jika tidak dibingkai oleh karakter dan etika profesional. Karena itulah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu membahas fondasi kepercayaan. Kredibilitas bukan ditentukan oleh retorika semata, melainkan konsistensi dan integritas. Selalu nyatakan sumber data, jelaskan asumsi, dan akui keterbatasan analisis. Jangan tergoda mempercantik grafik sehingga menyesatkan, lebih baik transparan dan tawarkan skenario sensitivitas. Dalam praktik rapat, hadirkan opsi tindakan beserta konsekuensinya. Itu menunjukkan kedewasaan profesional. Bagi presenter muslim, integritas berkaitan langsung dengan amanah. Kita bertanggung jawab pada publik dan pada pencipta. Sebagai taktik, siapkan lampiran teknis yang bisa diserahkan ke peserta yang membutuhkan detail, sementara selide utama tetap ringkas dan fokus pada keputusan. Ketika kredibilitas sudah terbentuk, barulah visi besar memiliki peluang untuk diterima. Tetapi faktanya, banyak visi gagal bukan karena salah arah, melainkan karena gagal dikomunikasikan. Mari kita lihat risikonya sekaligus solusinya. Visi besar tanpa komunikasi strategis akan sulit terimplementasi. Risiko, kebijakan ditolak, dana tertunda, atau implementasi setengah jalan. Solusi, strategi komunikasi bertahap, mulai dari awareness, informasi umum, detailed briefing, untuk pengambil kebijakan, negotiation, stakeholder, hingga public engagement, mendukung legitimasi. Gunakan storytelling data, satu infografis yang jelas seringkali lebih efektif daripada 6 tabel angka. Contoh taktis, sebelum workshop pemangku kebijakan, kirim short brief 1 halaman dan 1 video 2 menit yang merangkum manfaat inti. Ini mempersingkat waktu rapat dan meningkatkan kesiapan pembahas. Agar komunikasi tidak berjalan secara sporadis, kita perlu memahami strukturnya secara sistematis. Komunikasi perencanaan memiliki komponen yang jelas, dan semuanya saling berkaitan. Komunikasi efektif terdiri dari sender, pengirim, message, isi, media, saluran, receiver, penerima, dan feedback. Perencana harus menjadi narator yang mengerti konteks politis dan teknis. Pesan harus ringkas, berbasis bukti, dan aktionable. Media pilih sesuai audiens.
peta GIS untuk teknis, infografis untuk publik, dan dashboard untuk pemangku kebijakan. Segmentasi audiens penting, pejabat, masyarakat, investor, masing-masing butuh nada berbeda. Jangan lupa mekanisme umpan balik, notulen, peak, dan timeline aksi. Tip teknis, tambahkan QR Code pada slide agar audiens dapat mengunduh dokumen pendukung dan memberi komentar instan. Setelah memahami komponennya, pertanyaan berikutnya adalah, untuk tujuan apa kita berbicara? Karena tujuan inilah yang akan menentukan gaya, pendekatan, dan strategi penyampaian kita. Setiap presentasi punya tujuan, memberi informasi, meyakinkan, menggerakkan, atau menghibur. Untuk rapat teknis fokus pada informasi dan bukti. Untuk pitching pendanaan fokus pada dampak, kelayakan, dan ROI. Untuk sosialisasi publik fokus pada manfaat langsung bagi komunitas. Gunakan struktur what, so what, now what, apa yang ditemukan, mengapa penting, langkah apa yang harus diambil. Teknik persuasif, highlight satu data pembeda, tambahkan ilustrasi lokal, dan tutup dengan call to action konkret. Variasikan intonasi agar penekanan pesan jelas. Di YouTube, gunakan potongan B-roll dan teks ringkasan untuk menjaga perhatian pemirsa. Namun perlu diingat, komunikasi yang efektif bukan monolog. Ia adalah proses dua arah. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana alur komunikasi berjalan, termasuk saat menghadapi pertanyaan dan tanggapan audiens. Komunikasi yang baik adalah dua arah. Siklus, persiapan, penyampaian, respon audiens, tindak lanjut. Kunci Q&A, dengarkan penuh, ulangi inti pertanyaan, refleks, jawab singkat, dan tawarkan tindak lanjut jika diperlukan. Teknik bridging berguna saat ditanya di luar skope. Pertanyaan itu relevan, poin inti yang terkait adalah, lalu kembalikan ke fokus. Di YouTube, siapkan sesi komentar yang dimoderasi. Saring pertanyaan paling sering lalu buat video respons singkat. Cara ini meningkatkan engagement dan trust. Jaga adab, tetap tenang pada pertanyaan tajam, dan akui bila perlu waktu untuk meninjau data lebih dulu. Dalam proses dua arah tersebut, satu hal yang sering menjadi tantangan adalah perbedaan karakter audiens. Tidak semua pesan bisa disampaikan dengan cara yang sama. Disinilah pentingnya penyesuaian gaya bicara. Sesuaikan bahasa dan detail teknis sesuai audiens. Untuk teknokrat gunakan istilah khusus dan angka. Untuk pejabat tonjolkan dampak anggaran, timeline, dan risiko. Untuk publik gunakan bahasa sederhana, ilustrasi lokal, dan manfaat langsung. Praktik, siapkan dua versi slide, technical dan public friendly, agar ketika situasi berubah Anda siap berpindah cepat. Pada platform YouTube, buat versi panjang, untuk profesional, dan versi ringkas, 2-5 menit, untuk pemirsa umum. Unggah keduanya agar jangkauan lebih luas. Agar semua penyesuaian itu tetap konsisten dan terkontrol, kita membutuhkan pegangan praktis. Karena itu, mari kita rangkum ke dalam 3 pilar utama yang harus selalu hadir dalam setiap presentasi perencanaan. 3 pilar, substansi, data kuat, media, visual yang tepat, karakter, etika rendah hati. Checklist operasional. 1. 3 rekomendasi prioritas di slide ringkasan. 2. Visual peta dengan legenda jelas. 3. One pager eksekutif untuk pimpinan. 4. Lampiran data mentah untuk auditor. Tambah praktik. Tambahkan slide risiko yang menjelaskan skenario terburuk dan mitigasinya. Ini menunjukkan kesiapan dan meningkatkan kepercayaan pembuat keputusan. Ketiga pilar tersebut akan semakin kuat jika kita mampu membangun kedekatan emosional dan logis dengan audiens. Bukan sekadar meyakinkan, tetapi juga membuat mereka merasa terlibat. Mulai presentasi dengan cerita singkat yang relevan. Misalnya pengalaman warga yang terdampak masalah yang sedang dibahas, lalu masuk ke data. Kisah lokal membuat audiens merasa terhubung dan mengerti konteks. Gunakan visualisasi GIS untuk menunjukkan masalah spasial. Tumpukan data menjadi bukti yang mudah dicerna. Praktik operasional, selalu sediakan kontak peak dan tahapan monitoring setelah presentasi agar tindak lanjut jelas. Untuk kanal digital, sertakan caption dengan ringkasan rekomendasi dan link dokumen untuk memperkuat jejak komunikasi. Akhirnya, setelah seluruh proses komunikasi kita bangun dari hulu ke hilir, tibalah saatnya merangkum dan mengubahnya menjadi langkah nyata. Karena sebaik apapun presentasi, nilainya terletak pada tindak lanjutnya. Pertama, kuasai substansi. Dalami setiap detail rencana yang Anda susun, pahami logika di balik data dan rekomendasi, serta latih presentasi secara berkala. Penguasaan materi adalah sumber utama kepercayaan diri seorang perencana. Kedua, latih komunikasi nonverbal. Perhatikan bahasa tubuh, intonasi suara, dan penggunaan jeda pada poin-poin penting. Unsur nonverbal inilah yang sering menentukan apakah pesan kita benar-benar diterima atau justru terlewatkan. Ketiga, adaptasi dan terbuka terhadap umpan balik. Sesuaikan media dan gaya presentasi dengan karakter audiens, dan jangan ragu meminta masukan konstruktif untuk perbaikan ke depan. Sebagai kesimpulan, komunikasi yang efektif adalah jembatan utama yang menghubungkan rencana dengan implementasi nyata. Jangan lupa like, subscribe,
dan bagikan jika berguna. Semoga paparan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memperkuat peran kita sebagai perencana yang amanah, komunikatif, dan berdampak nyata bagi pembangunan. Semoga kerja kita bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.